Halo Sobat Parekraf Pro. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di channel Sobat Parekraf Pro. Nah, kita akan membahas tentang pariwisata dan ekonomi kreatif tentunya di channel ini Sobat Parekraf. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan bahas apa-apa saja program-program industri kreatif dalam 14 subsektor dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya Sobat Parekraf, hari ini saya akan coba membahas ada 14 industri kreatif yang diprogramkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kala itu, dan sekarang kan sudah dipecah menjadi dua industri, yaitu pariwisata sendiri, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif itu sendiri, jadi berbeda-beda. Nah, tapi kali ini Sobat Parekraf, saya ingin fokus pada salah satu industri yang masih berhubungan dengan industri kreatif dan pariwisata. Nah, apa tersebut? Yaitu adalah fotografi. Nah, makanya Sobat Parekraf, hari ini banyak beberapa koleksi-koleksi saya yang ada di meja. Salah satunya adalah fotografi, karena fotografi ini juga menjadi alat yang sangat penting bagi pariwisata dan ekonomi kreatif, karena kamera fotografi adalah salah satu yang faktor mendukung untuk bidang promosi untuk memperkenalkan produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Oke Sobat Parekraf, sebenarnya ada sekitar 14 subsektor pariwisata dan industri kreatif yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah periklanan, arsitektur, pasar seni, barang unik, ada juga kerajinan, itu kriya, ada desain, ada pakaian juga termasuk kriya dan desain, ada juga video film dan fotografi. Permainan interaktif, itu game, musik juga, seni pertunjukan juga iya, terus penerbitan dan percetakan, dan juga layanan komputer dan coding, software, dan riset dan penelitian lainnya. Tapi kali ini Sobat Parekraf, dalam sesi ini saya hanya ingin membahas di sesi fotografi. Nah, kenapa di sesi ini saya ingin membahas dari sisi fotografinya Sobat Parekraf? Nah, karena Sobat Parekraf, saya baru kedatangan tamu. Saya baru kedatangan tamu, yaitu kamera mirrorless full frame Canon EOS RP. Nah, jadi Sobat Parekraf, di sesi kali ini saya akan sedikit membahas salah satu yang kita gunakan sebagai alat promosi industri pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Oke, langsung saja Sobat Parekraf. Di depan saya ini ada beberapa kamera merek yang sama tapi serinya berbeda. Nah, kalau kali ini saya akan membahas tentang Canon EOS RP. Nah, Canon EOS RP ini adalah Canon EOS full frame ya Sobat Parekraf. Dan menurut saya, bagi saya ya, teman-teman di sana tuh sobat-sobat Parekraf tuh pasti banyak yang lebih ahli dalam review kamera atau fungsi dari Canon EOS RP ini. Tapi di sini Sobat Parekraf, kenapa saya menggunakan Canon EOS RP ini hanyalah untuk sebagai alat promosi digital marketing untuk pariwisata dan industri kreatif. Nah, Sobat Parekraf, jadi Canon EOS RP ini ya, ini baru saja saya baru turun kemarin. Ini boxnya ini masih wangi ya, kalau bisa dibilang masih wangi. Ini baru kita turun kemarin, baru 2 hari yang lalu. Jadi karena ini baru turun, kita alangkah baiknya kita berbagi pengalaman lah tentang bagaimana fungsi dari Canon EOS RP ini Sobat Parekraf. Jadi Sobat Parekraf, kenapa saya biasanya menggunakan Canon EOS 7D ini? Karena ini kan DSLR yang sudah cukup lama, kan itu sudah cukup lama. Sekarang itu yang lebih sederhana itu adalah mirrorless. Nah, kenapa saya sekarang menggunakan mirrorless? Karena ya memang kebutuhan sekarang lebih ringkas, mudah digunakan, dan juga tidak terlalu membebani saya pengguna. Membebani itu dalam hal bukan
dari fungsinya, tapi kadang dari bobot, dari berat kamera tersebut sobat Parekraf. Jadi kalau bisa dibilang DSLR sekarang itu minimal beratnya itu ya sekitar 1 kilograman lah ya. Itu belum lensa, itu hanya masih satu lensa sekitar 1 kilogram beratnya. Apalagi nanti kalau ada laptop, ada apa, itu kan kita ya mungkin yang sudah agak seperti kita ini sudah terasa bebannya. Nah, makanya sobat Parekraf, kenapa di sini kamera yang baru sebagai alat kebutuhan kita dalam mempromosikan pariwisata agar dia lebih ringan, lebih ringkas, dan lebih mudah digunakan. Oke sobat Parekraf, nah jadi sobat Parekraf ini Canon EOS RP ini ya yang memang ya seri R ya, menurut saya sih keren sih. Setiap sekarang kan mirrorless sekarang kan sudah hampir rata-rata mengeluarkan seri R menurut saya, seri R. Tapi sobat Parekraf, di EOS RP ini di sini hanya di depannya itu hanya R. Canon EOS RP ini sobat Parekraf adalah jenis kamera full frame, dan juga yang menurut saya yang asik dari Canon ini ya sebagai pengguna adalah bobotnya itu tidak terlalu berat sobat Parekraf. Nah, jadi sobat Parekraf, di sini saya sedikit mereview, bukan dari spek atau gimana nya, hanya sebagai fungsi saya dalam mempromosikan pariwisata dan industri kreatif. Nah, menurut saya Canon EOS RP ini sudah cukup sangat membantu sobat Parekraf. Kenapa alasan saya memilih Canon EOS RP ini? Salah satunya dia lebih ringan, lebih ringkas, dan juga dia terdapat WiFi di dalamnya sobat Parekraf. Jadi kalau kita mentransfer data itu kita tidak perlu lagi tuh harus buka memory card, harus menyambungkan dari kabel datanya ke laptop, tidak perlu sobat Parekraf. Jadi dari Canon EOS RP ini saya langsung bisa transfer file yang sudah saya upload, ataupun video ataukah foto yang saya langsung chapter, bisa langsung saya transfer ke handphone saya sehingga saya bisa langsung publish. Nah, jadi secara fungsi ini up to date, lebih ringkas, lebih cepat, dan membantu kita dalam mempromosikan sebuah industri kreatif atau pariwisata di Indonesia. Nah, sobat Parekraf, jadi sobat Parekraf, menariknya lagi Canon EOS RP ini layar flip ya, jadi dia bisa diputar-putar. Nah, jadi sobat Parekraf, kalau seandainya kita mau ngambil sendiri itu kita bisa melihatnya langsung dari layar. Jadi ini sangat membantu kita nih kalau kita buat video sendiri dengan tripod, itu kita sangat membantu kita tuh di depan karena layarnya langsung bisa kita lihat sobat Parekraf. Nah, salah satunya lagi sobat Parekraf, dia adalah touchscreen ya sobat Parekraf. Touchscreen, saya tidak ini ya sobat Parekraf, saya tidak membahas tentang fungsi-fungsinya ini ya, karena pasti sobat-sobat Parekraf di sana ada yang lebih handal dan lebih jago daripada saya untuk mereview Canon EOS RP ini. Saya hanya sebatas pengguna untuk membantu saya dalam mengabadikan momen dan juga langsung mempublisnya ke publik umum atau ke sosial media saya. Nah, sobat Parekraf, pegangannya juga enak, pas di tangan gitu sobat Parekraf, pas di tangan. Udah itu dia ya ringkas, kecil, dan menurut saya ini tidak terlalu membebani saya kalau seandainya saya membawa di dalam perjalanan itu ada kamera, ada laptop, ada berkas-berkas lainnya, itu kan sangat berat. Nah, jadi Canon EOS RP ini sangat membantu saya dalam kegiatan-kegiatan di lapangan. Nah, jadi bawaannya adalah Canon EOS RP, kitnya adalah lensa 24-105 sobat Parekraf. Jadi kita cobain sobat Parekraf. Nah, ya bening sekali sobat Parekraf ya, namanya juga ya baru turun sobat Parekraf. Jadi kita akan coba fungsi dari Canon EOS RP ini sobat Parekraf. Oke sobat Parekraf, nah jadi kita akan coba. Kalau grip-gripnya ya sama sobat Parekraf, ya ini ya sama sih seperti Canon lainnya, ada lock. Saya tidak membahas tentang detailnya fungsi-fungsi dari ini, saya hanya sebagai mereview pengguna saja sobat Parekraf. Ya ini on off nya sama di atas. Nah,
Nah, dan menarik dari Canon EOS RP ini Sobat Parekraf, kenapa saya memilih Canon EOS RP ini? Salah satunya tadi adalah bentuknya yang kecil dan ringkas sehingga tidak membebani saya untuk bepergian kalau saya travel atau mengabadikan momen-momen penting di luar sana dalam tugas-tugas saya. Salah satunya juga Sobat Parekraf adalah dia sudah touchscreen, Sobat Parekraf. Nah, jadi kalau kita mau cari-cari momen yang lebih cepat itu Sobat Parekraf, kita tuh langsung bisa bisa handle, bisa langsung kita touchscreen, dimana ini langsung kita bisa jepret Sobat Parekraf. Nah, jadi kita tidak perlu lagi tuh cari autofocusnya di mana. Nah, dari layarnya sendiri kita bisa menentukan di mana fokusnya sendiri Sobat Parekraf. Nah, iya Sobat Parekraf, yang sangat menarik bagi saya itu adalah wifi-nya ya. Wifi-nya seperti yang saya katakan tadi, bahwa karena kebutuhan saya adalah publisher, adalah marketing, industri kreatif di pariwisata dan industri kreatif. Jadi berita-berita tentang pariwisata, tentang industri kreatif itu dia harus cepat itu Sobat Parekraf, agar saya tidak perlu lagi Sobat Parekraf harus membuka memory cardnya lalu saya colokkan ke laptop, atau menggunakan kabel datanya harus saya sambungkan ke laptop. Nah, itu kan repot kan, karena kan kita harus membuka lagi, mentransfer lagi, bluetoothkan lagi atau mentransfer lagi ke handphone. Nah, jadi tidak perlu lagi. Jadi hadirnya Canon EOS RP ini bagi saya sangat membantu. Langsung data-data yang sudah saya ambil dari kamera ini langsung bisa saya transfer ke handphone, dan ini sangat membantu bagi saya terutama, atau teman-teman yang ada di luar sana untuk mengambil data-data kalau bersifat publisher atau bersifat digital marketing atau bersifat publik untuk promosi. Nah, jadi Sobat Parekraf, mungkin itu aja Sobat Parekraf yang saya bahas kali ini dalam Canon EOS RP ini. Jadi keuntungan bagi kita pengguna Canon EOS RP ini adalah salah satunya bodinya yang tidak terlalu berat, sehingga tidak membebani kita jika kita bepergian untuk mengambil data. Dua fungsi ini yang menjadi fokus saya adalah, yang pertama tidak terlalu berat, ringkas, yang kedua ada dibekali dengan wifi yang bisa langsung mentransfer data ke mobile phone atau ke handphone kita. Jadi memudahkan kita untuk mentransfer data atau langsung mengupload berita-berita terkait informasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke Sobat Parekraf, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini dalam membahas tentang fungsi dari Canon EOS RP ini Sobat Parekraf. Jangan lupa Sobat Parekraf untuk mengetahui informasi-informasi lebih lanjut tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Jangan lupa Sobat Parekraf untuk subscribe channelnya. Oke, bye.